Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau saat teduh bersama. Kita persiapkan Alkitabnya dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami dengan selamat. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Andi lagi belajar matematika. Minggu depan ia akan menghadapi ujian semester. Ia tidak mau mengecewakan orang tuanya. Ia berubah menjadi anak yang rajin dan semangat di dalam belajarnya. Adik-adik, Andi hebat ya. Andi mau berubah menjadi anak yang rajin belajar. Andi mau bertobat dari kebiasaannya dahulu yang tidak baik. Adik-adik, bertobat itu apa ya? Iya, bertobat adalah berbalik dari kebiasaan lama yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Seperti Andi yang biasanya malas untuk belajar, sekarang berbalik menjadi anak yang rajin untuk belajar. Adik-adik, pagi hari ini kita juga mau belajar dari tokoh Alkitab kita. Kita mau buka dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 20. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam rumah, ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Adik-adik, tokoh Alkitab kita pada pagi hari ini adalah Saulus. Saulus ini hadir saat Stefanus dilempari batu. Saulus termasuk dalam kelompok orang yang suka menganiaya pengikutnya Tuhan Yesus. Suatu hari ia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya yang menyilaukan. Dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itulah Paulus berbalik. Paulus bertobat.
dari seorang penganiaya pengikutnya Yesus berbalik menjadi pemberita Injilnya Tuhan. Adik-adik, kalau Andi dan Saulus bisa berbalik menjadi orang yang baik, kita juga bisa berubah menjadi orang yang baik. Ayo, kebiasaan buruk apa yang kita mau rubah? Sekarang kita tilik. Kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk bisa memampukan kita dan menolong kita mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami, bantu kami, supaya kami bisa berubah menjadi anak yang memiliki kebiasaan yang tidak baik, menjadi anak yang memiliki kebiasaan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.